Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto, rahimakumullah. Kemudian yang kami hormati pula para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, serta yang berbahagia, saudara-saudari dan adik-adik sekalian, rahimakumullahu ta'ala jami'a. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan, dan juga kesempatan sehingga pada malam hari ini kita bisa menghadiri pengajian rutin setiap kalau di Masjid Gelora Indah setiap hari nggih. Kalau bersama saya itu setiap malam Rabu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi langkah kita dan juga menjadikan ilmu yang kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Baik, kaum muslimin sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana kita telah sampai pada bagian Kitabul Jami' pada bab Tahdzir min masawi'il akhlaq, peringatan atau wanti-wanti dari akhlak yang buruk. Dan insyaallah kita akan membahas malam ini yaitu hadis yang ke-8 yang temanya adalah tentang peringatan dari suudzon, dari akhlak buruk yang namanya adalah suudzon. Apa biasanya artinya suudzon itu, Pak? Berprasangka buruk ya, atau buruk sangka. Bagaimana hadisnya? Ya, kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Abu Hurairah ya'thuru 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau telah bersabda, iyyakum wadhanna, hati-hatilah, waspadalah dari prasangka. Hati-hatilah kalian dari prasangka. Fa inna dhanna akdzabul hadits, sesungguhnya prasangka merupakan perkataan yang paling dusta. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita ulangi ya hadisnya ya. Nabi SAW bersabda, iyyakum wadzon, hati-hatilah, waspadalah kalian terhadap prasangka.
Fa inna dhanna akdzabul hadits. Karena sesungguhnya prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. Baik, itu hadis yang dibawakan di bab ini tentang akhlak buruk yang membahas tentang peringatan dari suudzon. Kaum muslimin sekalian rahimakumullah. Yang namanya prasangka ya, itu kan sesuatu yang terbetik dalam hati gitu ya. Jadi dugaan-dugaan yang terbetik dalam hati, muncul di dalam hati. Dan belum ada yang namanya kepastian atau kejelasan. Itu namanya prasangka gitu ya. Jadi dugaan-dugaan yang terbetik dalam hati, kemudian belum ada kejelasan atau kepastian. Ini benar atau salah, ya ini belum pasti. Nah, makanya prasangka ini kan mengandung dua kemungkinan, ya, bisa benar, bisa salah. Bisa prasangka itu adalah prasangka yang baik, ya. Bisa juga prasangka itu adalah prasangka yang buruk. Itu berbicara masalah apa? Prasangka secara umum. Nah, lalu prasangka yang gimana yang dimaksudkan di dalam hadis? Ya, tentunya adalah prasangka yang buruk. Ya, karena kita tadi bicara secara umum prasangka bisa baik, bisa buruk. Nah, yang dimaksud di dalam hadis yang perlu kita waspadai adalah prasangka yang buruk. Dan hadis yang telah kita bacakan tadi ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann." Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan persangkaan atau kebanyakan prasangka. Inna ba'da dhanni itsmun. Karena sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya, jadi masalah suudzon, berprasangka buruk itu memang dilarang ya, dan larangannya disebut di dalam Al-Qur'an dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Qur'an tadi surat apa? Al-Hujurat ayat 12. Adapun hadisnya tadi yang sudah kita bacakan. Nah, kemudian prasangka buruk yang tidak diperbolehkan ya, yang kita diperintahkan untuk berhati-hati waspada dengannya adalah prasangka buruk yang kemudian dibenarkan oleh hati kita. Jadi sekedar terbesit saja begitu nggih. Sekedar apa? Muncul dugaan-dugaan buruk.
kemudian kita apa? Buang dugaan-dugaan itu, ya. Kita hilangkan prasangka buruk tersebut, maka ini aman, tidak mengapa. Yang jadi masalah adalah kalau ya prasangka buruk itu kita benarkan dalam hati, bahkan sampai kita ucapkan, ya, atau bahkan kita ambil tindakan, ya, berangkat dari prasangka buruk tersebut. Makanya Nabi SAW mengingatkan, Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku terhadap apa yang terbetik di dalam hatinya, selama mereka tidak mengatakan itu, mengucapkan itu, atau mengambil tindakan. Ya, jadi namanya suudzon kan kadang memang muncul, ya. Dan yang penting jangan sampai kita apa? Benarkan. Kalau memang muncul suudzon, ini memang perkara yang sulit, ya. Jadi kadang kita muncul dugaan-dugaan, kayane begitu, ya. Maka kita buang itu. Nah, sehingga kalau kita buang, kita hilangkan dari hati kita, ini masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terbesit saja dalam hati. Tapi ya, yang bisa menjadi dosa, ya, itu adalah ketika apa? Kita benarkan prasangka buruk itu, kita jadikan pegangan, ya, kita anggap itu sebuah kebenaran, ya, sebuah fakta yang kita yakini. Kemudian apa? Yang paling parah sampai kita apa? Ucapkan dan juga apa? Mengambil tindakan dari prasangka buruk tadi. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi bisa dipahami, ya. Memang suudzon ini perkara yang sulit muncul dalam hati, ya, tapi adapun kalau misalnya hanya masih terbesit dalam hati, ya, maka ini aman, ya, masih aman. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya prasangka itu adalah perkataan atau ucapan yang paling dusta. Kenapa kita harus menjauhi suudzon? Karena apa? Karena dzon atau prasangka itu merupakan perkataan yang paling dusta. Apa maksudnya? Di antara penjelasan para ulama, ya, di antaranya adalah karena gini, yang namanya prasangka itu kan mengandung dua kemungkinan tadi, ya. Bisa benar, bisa salah. Ya enggak? Bisa benar, bisa salah. Tetapi kebanyakan orang, ya, itu langsung apa? Langsung menentukan, langsung memvonis, ya, apa yang dia duga itu benar. Sehingga apa? Sehingga apa yang dia yakini, apa yang dia duga, ini sebenarnya berangkat dari sesuatu yang tidak pasti. Nah, ini banyak orang yang tertipu dengan hal tersebut, gitu, ya. Bisa dipahami enggak? Bisa, ya? Kan prasangka itu belum tentu benar, ya kan? 50-50 lah, ya, gampangannya. Masih bisa benar, bisa salah. Cuma banyak orang yang tertipu di situ. Menganggap apa yang dia duga, apa yang dia sangka itu adalah sesuatu yang benar, ya, sudah pasti ini. Nah, maka itu makna di antara apa?
Di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama yaitu apa? Bahwasanya prasangka itu adalah akdzabul hadits, ya, ucapan yang paling dusta. Belum pasti benar apa enggak, tapi sudah digunakan begitulah ya, dianggap benar. Baik. Nah, makanya ketika kita sudah sadar bahwasanya apa? Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terjerumus kepada apa? Sifat suudzon. Ya, maka kita bisa dapati sendiri ya di lapangan, artinya di kehidupan sehari-hari memang banyak sekali orang yang terjerumus kepada suudzon. Pernah suudzon nggak Mas? Pernah? Contohnya gimana contoh? Contohnya gimana suudzon? Kan tadi ya, kita berangkat dari penjelasan ulama yang memaknai akdzabul hadits, ucapan yang paling dusta. Jadi prasangka ini sesuatu yang belum pasti gitu ya, tapi banyak orang yang terjerumus. Banyak memang. Banyak apa sedikit kira-kira? Banyak ya. Nah, contohnya apa suudzon yang biasa terjadi? Nanti yang bisa kasih contoh nggak? Duh, malah lempar-lemparan. Saya jadi suudzon nih. Apa? Iya, gimana, Mas? Iya, contoh nggak apa-apa. Yang ngambil apa? Hanger. Oh, iya. Ya. Padahal belum ada apa? Bukti ya kan? Nah, itu contoh. Contoh apa Pak? Wonten. Ya, biar kita semakin sadar bahwasanya kita itu sering apa? Sering suudzon gitu ya, biar banyak contoh. Ya mungkin saya kasih pancingan dulu ya, pancingan dulu. Ya, kan banyak ya. Kita ini kehidupan sehari-hari apa namanya? Menjumpai beberapa lingkungan. Ya, ada lingkungan keluarga, rumah tangga gitu ya. Kemudian lingkungan kerja, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat secara umum. Nah, itu semuanya berpotensi sekali terjadi apa? Suudzon. Misal ya di dalam keluarga. Ini misal saja contoh ya. Seorang suami kehilangan uang. Kehilangan uang. Langsung siapa yang dituduh? Istrinya. Ya. Kayane miki lunga maring pasar gitu ya. Kelatakan disit ya. Ya, saku celanaku gitu ya. Misal. Udah suudon dulu sama istri gitu ya. Atau sama anak gitu ya. Kayane miki mangkat dolan ya. Kayaknya sih jukut duit kayak nengsak begitu ya, bisa. Mungkin gimana lagi contoh di rumah tangga, istri masakannya kasinan gitu ya, mungkin pengracuni apa gimana, sengaja apa gimana, sudah nggak seneng apa gimana, nah, bisa ya. Atau di lingkungan bermasyarakat ya. Ada orang yang diem saja ketemu kita, diem saja, bayangin ya, papasan sama kita cuma apa, jalan dengan apa namanya, tatapan kosong begitu ya. Kita bisa nggak muncul suudzon di situ? Bisa. Pesta.
Keta wong jen pancen sombong gitu ya. Ora sumeh gitu ya. Apa wadah maringi nyong apa priwe atau sebel sama saya. Tuh, orang diam saja ya, nggak melakukan apapun bisa jadi sasaran apa? Suudzon gitu. Gimana lagi dia melakukan hal-hal yang lain, ya bisa sekali apa? Muncul suudzon. Ya. Mungkin kita juga lihat ya ada ya ini juga nyambung ke pembahasan yang pernah kita bahas tentang masalah riya gitu ya. Kadang ini kita sering sekali nuduh orang lain riya. Misal ya, lihat ada orang bikin status di WA atau di medsos gitu ya, lagi di Masjidil Haram, habis tawaf misalnya. Bisa muncul suudzon saat itu? Bisa ya? Apa? Pamer gitu ya. Riya nih. Gitu ya. Maksudnya apa ini gitu ya? Awas nih ibadahnya nggak diterima. Suudzon kita. Ya, mungkin kemarin ada yang sedekah, ada yang berkurban gitu ya. Kemudian diumumkan, walah ini apa ya. Suudzon itu. Sering kita alami. Muncul-muncul apa namanya? Prasangka-prasangka buruk itu, waduh, banyak sekali dalam kehidupan kita. Ya. Misalnya mungkin kita mendengar kabar, ya. Misal ini, bahkan sasaran ini bisa ke orang, misal guru kita, ya, ustadz-ustadz kita. Mungkin, misal begini, mungkin, ya, ustadz ini bikin program misalnya TPQ atau program belajar, ya. Kemudian dia mencantumkan ada biayanya gitu ya. Padahal biayanya ya untuk operasional, ya untuk beli bukunya dan sebagainya. Kita langsung suudon, wallah kita ustadznya ngarah bakti ke, ustadznya komersil gitu ya dan sebagainya. Banyak lah suudon ya. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan kerja ada? Biasanya babakan apa duit gitu. Duit. Ada yang bisa? Mungkin di lingkungan sini? Ya. Di lingkungan asrama apa? Apa nggak pernah pada suudon ya? Alhamdulillah, ya sampai nyontoin aja bingung ya. Intinya banyak ya. Jadi hal apapun ini kadang bisa ya berpotensi muncul apa? Prasangka-prasangka buruk. Baik. Ini tadi saya kasih contoh ya, ini biar apa? Membuka kesadaran kita bahwasanya apa? Memang suudzon ini sering ya kita alami ya, atau bahkan kita sendiri yang terjerumus ya kepada akhlak tercela tersebut. Maka hati-hati. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus berhati-hati terhadap suudzon. Karena suudzon itu ya banyak sekali efek buruknya. Ya, suudzon itu banyak sekali efek buruknya. Ya, di antaranya akan melahirkan akhlak-akhlak buruk yang lain atau perbuatan-perbuatan dosa yang lain. Itu berangkat dari apa? Suudzon. Dari suudzon ya itu bisa muncul apa?
celaan, ya kan? Ghibah, fitnah, ya, apalagi kebencian, ya, permusuhan, bahkan yang paling parah apa? Pembunuhan. Ada? Mas, ada berangkat dari suudzon jadi pembunuhan bisa? Bisa? Pernah dengar contohnya? Ya mungkin ya, mungkin yang pernah saya dengar ini itu yang kasus apa itu dulu? Orang mau dandan apa itu? Sound system masjid ya. Ya, pernah dengar yang kemudian dikeroyok sampai apa? Meninggal. Itu berangkat dari apa itu? Suudzon. Gitu ya. Langsung menuduh kan? Wah, ini kayaknya maling. Belum ada tabayun, belum ada klarifikasi, begitu ya. Langsung apa? Main hakim sendiri. Ini pasti ada apa namanya? Sumber masalahnya itu apa? Berangkat dari apa? Suudzon. Dzon yang buruk. Maka hati-hati, ya. Itu kita bicara efek yang paling parah, ya. Kalau kaitannya dengan sesama manusia. Ya bisa terjadi permusuhan gitu ya. Bisa terjadi apa? Saling benci dan sebagainya. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu, ya kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan ya di antara obat atau penangkal untuk bisa menjauhi suudzon ya itu adalah apa? Banyak-banyak memberi uzur kepada saudara kita ya sesama muslim. Apa obatnya tadi? Banyak memberi uzur, kasih apa namanya ya? Kasih uzur, kasih toleransi, kasih alasan ya kepada saudara-saudara kita yang melakukan atau apa? Baru kita duga ya. Baru kita apa? Berikan prasangkaan yang buruk kepadanya. Kita kasih apa? Uzur dulu tuh. Kita kasih alasan dulu. Sebagian ulama salaf mengatakan ya, idza zalla akhun min ikhwanik fadlub lahu tis'ina udhra fa in lam yaqbal dzalika fa antal ma'ib. Jika salah seorang saudaramu tergelincir dalam suatu kesalahan, maka carilah 90 uzur baginya. Wah, carilah 90 alasan. Jika engkau tidak mendapati uzur, maka engkaulah yang tercela. Nah, jadi mungkin gini, ya prakteknya. Ketika kita, ya misal tadi hal yang sederhana saja ya. Misalnya kita mendapati apa? Papasan sama orang. Tadi kita contoh kasus tadi. Kemudian apa? Ketika papasan kok tatapannya kosong, ya, tidak apa? Tidak mau nyapa, ya atau bahkan kita menyapa itu apa? Enggak dibales, dia istilahnya apa? Lewat saja gitu ya. Kalau bahasa ini melengos saja begitu. Di antara hal yang bisa mengobati kita agar tidak suudzon apa? Kasih udzur, kasih alasan. Paham maksudnya? Kasih alasan. Mungkin gitu ya, kasih kemungkinan-kemungkinan. Mungkin dia tidak nyapa karena apa? Tidak lihat. Bisa-bisa aneh gitu. Emang ya, aku sekecil apa gitu ya.
Bisa? Mungkin tidak lihat, mungkin tidak mendengar, ya. Mungkin apa lagi? Mungkin buru-buru, mungkin lagi banyak masalah, banyak pikiran, ya kan? Mungkin belum makan, lemes, ya. Bisa enggak? Ya lemes gitu ya, tatapannya kosong. Nah ini membantu sekali kita apa? Agar terjauhkan dari apa? Suudzon. Ya. Kemudian apa? Kasus lain misal, mungkin kita mendengar cerita-cerita gitu ya dari teman. Tahu nggak si ini ya melakukan bla 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 kejelekan-kejelekan. Nah, muncul itu suudzon biasanya. Wah, iya tuh memang ya, udah sejak lama tuh kayak gitu, misalnya gitu ya. Maka ya ingat ini nasihat para ulama terdahulu. Kasih apa? Uzur. Bahkan kalaupun sudah terjatuh pada kesalahan, jelas-jelas gitu ya, kasih uzur. Barangkali khilaf, ya, barangkali terlupa, barangkali nggak sengaja dan sebagainya. Masya Allah. Kalau kita bisa menerapkan ini, adem sekali, masya Allah. Istri masakannya kasinan, langsung suudon, pengen racuni apa? Sudah nggak suka bagaimana gitu ya? Sengaja pak, gitu ya? Jangan. Mungkin pas nyendok apa? Ya, grogi gitu ya. Putih, ini khawatir mbok suami apa? Nggak nggak cocok, jadi begitu hati-hati, ya. Malah kebanyakan dan sebagainya. Tumpah sesendok dan sebagainya. Bisa saja. Atau lupa ya. Tadi sudah digarami apa belum ya? Digarami lagi. Ya. Ini contoh-contoh sederhana ya. Ada orang yang berhutang, janjinya apa? Besok, begitu besok ambleng, ya. Hilang, nggak ada kabar, suudon, ya. Oke, niat maling manten, begitu ya, dan sebagainya. Ya, maka kalau kita ini terapkan, masya Allah, kasih uzur, ya. Jangan-jangan emang niat, enggak ya? Jangan-jangan, ya, apa? Mungkin lagi ada kesibukan, belum sempat datang, ya, atau uangnya belum ada, ya kita maklum, ya. Dan sebagainya lah. Intinya itu ya, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kasih uzur atau alasan-alasan untuk saudara kita sehingga kita bisa terjauhkan dari suudzon. Tentunya masih banyak lagi tips-tips yang lain ya. Cuma yang paling apa namanya ya, sifatnya praktek begitu ya, langsung apa? Langsung efeknya terasa ini ya. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tadi kita sudah bahas bahwasannya yang namanya suudzon itu kan nggak boleh, ya. Tapi suudzon ini tidak secara mutlak, ya, tidak serta merta dilarang sepenuhnya. Ada momen-momen, kondisi-kondisi yang mana kita diperbolehkan untuk suudzon. Kapan itu? Ketika memang ada bukti yang jelas atau ada indikasi-indikasi, ada qarinah, ya, tanda-tanda. Ya. Apa tadi? Adanya bukti atau qarinah, tanda-tanda indikasi. Itu kita boleh suudzon saat itu.
Ya, adapun kepada muslim yang baik gitu ya, yang asalnya itu apa? Ini muslim baik. Ya biasanya nggak ada apa? Masalah. Kita nggak boleh suudzon. Tapi kalau ada bukti, ada indikasi, nah maka kita boleh suudzon. Mungkin memang orangnya terkenal ya gemar melakukan kemaksiatan. Ini kan bukti jelas ya. Memang dia terkenal sebagai copet. Nah, kita pantas suudzon ini. Wah, dia datang ke sini ngapain? Boleh? Kita ada prasangka buruk untuk waspada ya. Boleh? Boleh. Ini ya kita lagi di masjid gitu ya. Kemudian ada orang ngotak-atik motor. Hawanya apa? Buru-buru gitu ya. Nyetel motor apa kayak maling itu gimana sih? Pokoknya ngotak-atik buru-buru gitu ya, takut ketahuan. Itu boleh nggak kita suudzon kepada orang kayak gini? Boleh nggak? Gerak-geriknya itu nggak biasa, ya. Boleh kita suudzon saat itu? Boleh. Karena memang ada qarinah, tanda-tanda. Kalau seandainya pemilik motor asli itu nggak mungkin kayak gitu, kan santai saja. Ya buka kunci motor, ya kan, santai. Kuncinya memang lagi apa namanya dol gitu rusak juga hawanya tetap santai. Tapi kan kelihatan gitu ya. Orang mau mencuri motor itu kelihatan buru-buru sekali. Ya maka saat itu apa? Nggak apa-apa suudzon kemudian sambil kita apa? Lakukan klarifikasi. Ya, kita samperi nggak apa-apa saat itu. Waspada. Atau mungkin kita di tempat umum, ya ada orang-orang yang memang secara penampilan, ya kan kelihatan biasanya aura-auranya ya. Nggak apa-apa kita suudzon, hati-hati. Ya. Kita amankan barang-barang kita, tidak masalah. Jadi nggak mesti kita itu dituntut husnudon terus, enggak. Ya, kalau memang ada bukti, ada qarinah, tanda-tanda nggak apa-apa. Mau jelas-jelas ya, kelihatan gelagat mau nyuri motor, mau copet, kita husnudzon. Ya. Lah kayaknya sih kan nggak pas ya. Nanti malah timbul madharat yang lain. Ya. Jadi itu ya. Boleh suudzon kalau memang ada bukti dan qarinah. Sebagai contoh, ya ini contoh. Ada kisah di dalam Al-Qur'an. Ya, yang menunjukkan bahwasanya boleh suudzon kalau memang ada qarinah. Pernah dengar kisahnya Nabi Yusuf? Nabi Yusuf pas kecil, pernah ya? Kan Nabi Yusuf kecil diajak main sama saudara-saudaranya gitu ya. Padahal itu memang niat apa? Niat mencelakai Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, pas pulang apa yang terjadi? Dibawakan pakaiannya Nabi Yusuf berlumuran dengan darah. Bilangnya apa? Dicokot di apa? Diterkam serigala gitu ya. Tapi di sebagian penjelasan itu apa? Pakaiannya itu masih utuh gitu loh. Pakaiannya masih utuh, cuma ada darahnya. Mencurigakan nggak ini? Harusnya kalau digigit serigala itu gimana? Bajunya kan koyak gitu ya, sobek-sobek, berlumuran darah. Nah, ini bajunya masih utuh tapi apa? Berlumuran dengan darah. Kan mencurigakan. Sehingga ya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf ini nggak langsung apa? Percaya dengan apa yang disampaikan oleh anak-anaknya.
Ada dzon di situ ya. Ya, karena apa? Ya tadi ada qarinah. Ada qarinah, indikasi. Jadi itu sebagai dalil bahwasanya kita boleh ya berprasangka gitu ya, asal ada qarinahnya, indikasi atau bahkan bukti yang jelas. Santri ya, atau misalnya apa? Murid ya, jelas-jelas ke kelas bau apa? Mulutnya bau rokok ya, bajunya juga bau. Ini indikasi, ya kan? Boleh kita suudzon saat itu. Wah, ini jangan-jangan pas istirahat ngeleyop kemana? Kamar mandi terus merokok. Ya. Bisa kita ambil tindakan dari situ. Meskipun masih bisa kemungkinan ya temannya yang rokok kemudian asapnya yang ke bajunya dan sebagainya. Cuma ya kita boleh saat itu kalau suudzon, kalau ada indikasinya ya kemudian kita ambil tindakan. Tentunya tabayun dulu ya. Dan selanjutnya. Jadi intinya ada tabayun dulu baru kita ambil tindakan berikutnya. Dan kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, terakhir ya, karena kita tahu bahwasanya suudzon adalah perbuatan terlarang, maka kita juga harus memikirkan kebaikan untuk orang lain. Kita sendiri selain jangan berburuk sangka kepada orang lain, kita juga jangan jadi sumber prasangka buruk ya dari orang lain. Contohnya gimana? Ya, kita itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa memancing prasangka buruk dari orang lain. Ya misal kita sengaja misal begitu ya, kan sekarang orang-orang itu aneh-aneh kadang, anak muda ya. Misalnya beli botol minuman gitu ya. Enggak minum dia, tapi foto. Buat gaya-gayaan. Menimbulkan prasangka buruk enggak? Ya. Orang berprasangka kepada kita, oh tukang minum dan sebagainya. Nah, ini contoh sederhana. Maksudnya apa? Kita itu juga menjaga orang lain agar tidak terjerumus kepada dosa. Jadi kita sendiri menjaga ya, jangan sampai orang lain ya berburuk sangka kepada kita. Maka kita perlu menjaga lisan dan perbuatan kita. Nah, itu mungkin nasihat terakhir ya. Selain kita menjaga diri, kita juga menjaga orang lain dari buruk sangka. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, selalu memberi taufik kepada kita agar kita dijauhkan dari akhlak buruk, suudzon atau buruk sangka. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.